Mungkin zaman kita sekarang ini sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan zaman dulu, di mana perempuan zaman dulu itu hidupnya hampir tidak punya hak apa-apa untuk menentukan arah jalan hidupnya sendiri. Tapi kenyataannya, kalau kita mau meneliti dan mengamati lebih dalam, sampai sekarang pun itu ternyata masih banyak perempuan yang masih hidup dalam keterbatasan. Ya, meskipun mereka itu sudah mandiri secara ekonomi, mereka masih aja terperangkap dalam sistem sosial yang ada, mau di dunia kerja maupun dalam rumah tangga atau bahkan dalam hubungan sosial dengan keluarga, masih sering harus mengikuti peran yang ditentukan oleh sistem patriarki. Jadi, apakah benar-benar ada kebebasan di balik label independent woman yang katanya perempuan sudah bebas, sudah merdeka, sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, atau apakah itu semua cuma perubahan bentuk penindasan yang sudah ada? Banyak dari kita yang menganggap perempuan yang bekerja dan mandiri itu sudah mencapai kebebasan kan? Tapi di balik kebebasan itu ada banyak standar sosial yang harus mereka penuhi. Misalnya, perempuan di dunia kerja seringkali menghadapi tantangan yang sama. Misalnya, harus membuktikan diri lebih keras untuk bisa naik jabatan dan bahkan seringkali harus mengorbankan kehidupan pribadi dan keluarga demi pekerjaan. Di sisi lain, meskipun mereka mandiri secara ekonomi, mereka tetap saja terjebak dalam peran yang ditentukan oleh masyarakat. Ya, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai perempuan yang harus mengurus rumah tangga, meskipun mereka juga berkarir di luar kerja domestik. Ya, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai perempuan yang harus mengurus rumah tangga, meskipun mereka juga berkarir di luar kerja domestik. Jadi, kita perlu bertanya nih, apakah kebebasan ini itu benar-benar kebebasan atau penindasan dengan bentuk baru? Dalam dunia patriarki, perempuan mungkin diberikan kebebasan untuk bekerja, tapi seringkali dalam kerangka yang sudah ditentukan. Misalnya di sektor tertentu, dengan gaji tertentu, dan dalam peran sosial yang terbatas. Bahkan dalam hubungan rumah tangga, banyak perempuan yang tetap dibebani dengan tanggung jawab domestik meskipun mereka bekerja di luar rumah. Kemandirian sama dengan kebebasan, tapi ada yang lebih tajam daripada kemandirian sama dengan kebebasan. Apakah dengan menjadi mandiri, perempuan sebenarnya hanya memperburuk kondisi mereka? Ya, alih-alih menghapuskan penindasan, sistem ini justru hanya mengganti bentuknya saja. Sekarang perempuan harus mandiri, tapi tetap beroperasi dalam batas-batas yang sudah ditetapkan, terutama batasan ekonomi dan batasan sosial. Mereka tetap harus bekerja keras, menghasilkan uang, tetapi seringkali tetap tidak dihargai secara setara. Tidak hanya itu, dalam banyak kasus, perempuan masih menghadapi ekspektasi sosial yang tidak ada habisnya. Harus terlihat sempurna sebagai perempuan karir, perempuan yang bisa cari uang, tapi juga tetap harus menjadi istri dan ibu yang sempurna dalam melayani dan mengabdikan diri untuk keluarga. Ya, misalkan mengerjakan pekerjaan domestik dan pengasuhan anak, dan masih banyak lagi. Namun seringkali tanpa adanya kesetaraan, misalnya kesetaraan pembagian peran dan support system dari keluarga atau pasangan. Jadi, apakah ini kebebasan atau sekedar ilusi? Pada akhirnya, kita harus bertanya nih pada diri kita sendiri, apakah independent woman benar-benar bikin kita bebas, atau apakah dia hanya dipaksa untuk bekerja dalam kerangka yang sudah ditentukan oleh sistem yang lebih besar? Kebebasan perempuan seringkali diklaim bahwa perempuan hari ini sudah bebas, sudah bisa sekolah, bekerja, memilih pasangan, dan bersuara di ruang publik, seolah-olah perjuangan sudah selesai, sudah beres, sudah setara. Tapi kenyataannya, kebebasan itu sering hanya berlaku kalau perempuan tetap mengikuti aturan sosial yang ada. Ya, contohnya perempuan boleh bekerja asal tetap menjaga kodrat, perempuan boleh bersuara asal nggak terlalu lantang, perempuan boleh mandiri asal jangan bikin laki-laki minder, katanya begitu. Perempuan boleh punya penghasilan besar asal jangan sampai melawan suami. Jadi kebebasan yang diklaim itu bukan kebebasan sejati, tapi kebebasan relatif. Relatif itu artinya ya tergantung situasi dan norma yang dibuat oleh sistem yang masih patriarki. Kebebasan perempuan yang sejatinya harus memberi mereka kekuatan untuk mengatur hidup mereka sendiri, tapi hal itu malah seringkali dibatasi oleh aturan-aturan yang tersembunyi, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, atau juga hubungan sosial. Jangan-jangan yang kita sebut kebebasan itu justru hanya ilusi belaka. Kita hanya menukar penindasan tradisional dengan penindasan baru yang lebih halus, lebih modern, tapi tetap aja nggak memberikan kebebasan sejati. Mari kita renungkan dan diskusikan sekarang. Saatnya kita berpikir lebih dalam
bincang tentang arti kebebasan dan mandiri bagi perempuan. Apakah yang kita anggap kebebasan selama ini itu sebenarnya hanya bentuk penindasan yang lain yang lebih halus? Tulis pendapatmu di kolom komentar yuk. Apakah kamu merasa kebebasan yang dimiliki perempuan saat ini sudah benar-benar membebaskan atau justru ada penindasan gaya baru di baliknya? Kita semua perlu berpikir ulang, dan mungkin hanya dengan membuka diskusi lewat konten-konten kayak gini, kita bisa mencari jalan keluarnya sedikit demi sedikit. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.